Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kehidupan hati adalah merupakan kehidupan yang hakiki, di mana seorang hamba yang hatinya hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling luas adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan beramal soleh. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati yang hidup kepada seorang hamba, dia akan bisa melihat kebenaran dan merasakan akan adanya penyakit-penyakit yang masuk ke dalam dirinya. Orang yang hatinya hidup, ia lebih bahagia dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kewajiban seorang hamba ialah dia harus lebih memperhatikan kesehatan hatinya dibandingkan dengan kesehatan badannya. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada para sahabat Rasulullah SAW bukan dengan banyaknya amal, akan tetapi dengan kebeningan hati mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidaklah para sahabat diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya salat atau puasa mereka, akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang ada di hati mereka. Dalam riwayat yang lain, Al-Hasan Al-Basri berkata kepada teman-temannya, kalian lebih banyak salatnya dan kalian lebih banyak puasanya dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW, tetapi para sahabat lebih utama dari kalian. Lalu teman-temannya Al-Hasan Al-Basri berkata, mengapa hal itu terjadi? Al-Hasan Al-Basri menjawab, karena hati mereka lebih mengharapkan akhirat dibandingkan kalian, dan hati mereka lebih zuhud terhadap kehidupan dunia dibandingkan kalian. Seorang mukmin lebih memperhatikan kesehatan hatinya dibandingkan dengan kesehatan badannya. Adapun orang-orang yang terkena penyakit hati berupa kemunafikan, dia lebih memperhatikan kesehatan badannya dan tidak peduli dengan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun. Allah berfirman, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Al-Munafikun ayat 4. Karena orang-orang munafik lebih memperhatikan badannya, namun mereka tidak peduli dengan hatinya. Sedangkan seorang mukmin sangat memperhatikan hatinya. Dia khawatir kalau ternyata kemunafikan itu masuk ke dalam dirinya. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan itu ada pada diri mereka. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan para sahabat yang imannya luar biasa itu ternyata mereka semua mengkhawatirkan dan takut kalau ternyata hatinya tertimpa penyakit kemunafikan. Karena sesungguhnya penyakit-penyakit hati, apalagi penyakit kemunafikan, itu akan membinasakan akhirat seorang hamba. Keselamatan kita di akhirat bukan tergantung kepada harta benda kita, tetapi kepada hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa yang dimaksud dengan selamat? Selamat dari mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari berbagai penyakit berupa kesombongan, dengki, cinta dunia yang berlebihan, serta yang lainnya. Hati yang berpenyakit akan menyebabkan amal apapun tidak bermanfaat. Ketika hati dipenuhi dengan hawa nafsu dan syahwat, seringkali ilmu itu tidak ada manfaatnya.
Perumpamaan hati dan ilmu. Rasulullah SAW mengumpamakan hati bagaikan tanah dan ilmu bagaikan air hujan. Air hujan bagaikan ilmu yang mana sangat bermanfaat sekali, sedangkan tanah itu bagaikan hati. Tetapi ketika tanah itu tidak cocok untuk mendapatkan air hujan, ia menjadi malapetaka atau longsor sehingga tidak ada manfaatnya air hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tersebut. Demikian pula hati yang banyak penyakitnya dipenuhi dengan syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Ketika mendapatkan ilmu, maka ilmu hanya menjadi malapetaka untuk dirinya. Oleh karena itu, perhatian kita kepada hati harus melebihi perhatian kita kepada badan kita. Karena sesungguhnya kehidupan hati itu lebih utama daripada kehidupan badan kita. Kesehatan hati tidak ada bedanya dengan kesehatan badan. Memelihara kesehatan badan itulah cara memelihara kesehatan hati. Cara menjaga kesehatan hati. Yang pertama adalah menjaga stamina badan kita agar senantiasa kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Demikian pula stamina iman yang ada di dalam hati kita pun harus kita jaga. Lalu yang kedua adalah tidak mengkonsumsi makanan yang bisa merusak badan kita. Demikian pula hati yang tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan unsur yang bisa merusak badan kita. Demikian pula dengan hati kita. Adapun yang pertama, menjaga stamina hati yaitu dengan cara beramal soleh. Kita berusaha membiasakan amalan soleh yang antara lain membiasakan membaca Al-Quran setiap harinya, sholat tahajud untuk bertakarub dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, serta membiasakan lisan kita untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesarkannya. Karena itu merupakan kekuatan hati kita. Ibadah dan amal soleh merupakan sholat, puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya. Itulah kekuatan iman dan hati kita. Lalu yang kedua adalah jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat itu akan melemahkan keimanan. Maksiat akan menjadikan seorang hamba merasa berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat dan kita melihat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya pun tidak merasakan nikmat ketika ia sholat, akibat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia lakukan. Perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, keluarkan perkara yang bisa merusak hati kita dengan cara banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tauhid kepada seorang hamba kepada dua hal ini, yaitu taubat dan istighfar, sungguh ia telah mendapat sesuatu yang luar biasa. Karena sesungguhnya istighfar dan taubat itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seorang hamba walaupun sebanyak apapun dosanya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, kalaulah dosamu sampai ke awang-awang di langit saking banyaknya dosamu itu, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa bahagianya seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya keinginan untuk bertaubat dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah seorang hamba yang mendapatkan dalam catatan amalnya nanti di hari kiamat banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."